Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di dalam pembahasan materi PPKN kelas 9 semester ganjil. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangan nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di masa awal kemerdekaan dan di masa Orde Lama. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di masa Orde Baru dan di masa Reformasi. Penerapan Pancasila di masa Orde Baru antara tahun 1966 sampai 1998. Seringkali muncul pertanyaan, sebenarnya masa Orde Baru itu bermula muncul pada tahun berapa dan siapa pelakunya di masa Orde Baru itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita simak berikut ini. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang disingkat dengan Supersmar. Surat Perintah 11 Maret ini merupakan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Apa isinya surat perintah ini? Surat perintah ini berisi tentang pemberian wewenang kepada Soeharto dalam hal keamanan dalam negeri. Dan surat perintah ini diterima dengan baik oleh Soeharto. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Selanjutnya, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jargon ini kemudian diambil oleh Soeharto, tiada lain adalah untuk mengambil simpati hati dari masyarakat Indonesia yang selama ini telah merasakan bagaimana kehidupan bernegara yang begitu kacau. Kenapa kacau? Karena baru saja bangsa Indonesia menyaksikan pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965, di mana terjadi pembantaian begitu banyak jenderal yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang buaya. Semua pahlawan yang kemudian menjadi korban keganasan dan kebiadaban PKI disebut dengan pahlawan revolusi. Dengan visi tersebut, Orde Baru kemudian memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter di masa demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno jadi lebih demokratis. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, ada beberapa hal yang menjadi keberhasilan bagi Orde Baru. Yang pertama adalah berhasil membubarkan
PKI. PKI yang kemudian melakukan pemberontakan di tanggal 30 September berhasil kemudian ditumpas dalam jangka waktu yang sangat singkat. Yang kedua, di masa Orde Baru juga beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan di dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, Soeharto berhasil melakukan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dalam setiap 5 tahun yang dirancang dalam konsep Repolita atau rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara yang menjadi panduan atau rel di dalam melakukan pembangunan nasional. Di samping Soeharto berhasil melakukan berbagai macam kemajuan, pemerintahan Orde Baru juga tidak luput dari catatan hitam dan catatan kelam. Yang pertama adalah di masa Orde Baru, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara-negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun lembaga-lembaga yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Kenapa ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Sebab di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, semua lembaga negara sama kedudukannya. Tidak ada lembaga superioritas terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Tetapi dalam prakteknya, lembaga presiden menjadi sangat-sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan. Di masa Orde Baru, kebebasan berpolitik juga dibatasi dengan membatasi jumlah partai politik yang ada. Jumlah partai politik yang ada hanya ada 3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sementara dilarang berdiri partai-partai yang lain. Ini juga dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita diberikan kebebasan untuk berkumpul dan kebebasan untuk berserikat, mendirikan organisasi, baik yang sifatnya pelajar, baik yang sifatnya kemasyarakatan, termasuk yang sifatnya berupa partai. Tetapi di masa Orde Baru itu dilarang dengan dibatasinya 3 partai politik. Yang ketiga, di masa Orde Baru muncul berbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Marsina, kasus Tanjung Priuk, kasus GAM, dan kasus-kasus pada saat peristiwa pembebasan Timur. Yang keempat, di masa Orde Baru juga kebebasan pers dibatasi dan kebebasan berpendapat juga dibatasi. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kita diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Tetapi di masa Orde Baru kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila di masa reformasi? Perlu diketahui bahwa masa reformasi itu dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang.
diawali dengan kejatuhan Soeharto sebagai presiden di tanggal 21 Mei tahun 1998. Bagaimana penerapan Pancasila di masa ini? Penerapan Pancasila di masa ini tidak lagi dihadapkan kepada pemberontakan-pemberontakan, tetapi lebih dihadapkan lagi kepada kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kehidupan yang serba bebas ini membawa pengaruh yang sangat negatif. Di antaranya, munculnya pergaulan bebas di kalangan pemuda dan remaja. Pergaulan bebas merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena pergaulan bebas tidak lagi mengindahkan etika, tidak lagi mengedepankan moral, apalagi nilai-nilai agama. Yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. Ini banyak kita temukan di zaman sekarang di media sosial, baik di Facebook, Instagram, maupun di WA, maupun di mana saja. Terkadang pula kita menemukan seorang anak yang kemudian membentak orang tuanya, dan tentu ini sangat tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana dalam nilai Pancasila, komunikasi harus kemudian berlandaskan pada etika, norma yang berlaku di dalam masyarakat harus berlandaskan kepada nilai-nilai kesusilaan, terlebih-lebih lagi nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, di zaman reformasi ini muncul berbagai macam tindakan vandalisme. Vandalisme adalah suatu sikap yang tidak menyenangi dengan adanya ketertiban dan keindahan. Setiap yang namanya indah, setiap sesuatu yang indah pasti ingin dirusak. Setiap sesuatu yang bersih pasti ingin dikotori. Seperti sering kita lihat, dinding-dinding terminal yang sudah bersih barusan diperbaiki, diganti catnya. Kemudian muncul kelompok-kelompok anak muda yang kemudian mencoret-coret dinding yang bersih itu. Kemudian yang keempat, munculnya peredaran narkoba dan minuman keras yang sungguh-sungguh sangat masif, yang tentu ini membahayakan generasi muda bangsa kita. Yang kelima, munculnya tindakan anarkisme, tindakan yang sangat tidak terpuji. Saring selang antar penggemar sepak bola, supporter bola, tawuran antar pelajar maupun tawuran antar geng, yang kemudian sungguh-sungguh sangat membahayakan dan juga merusakkan masyarakat. Kemudian yang terakhir, merajalelanya juga tindakan korupsi. Tindakan korupsi ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Kita telah membahas penerapan Pancasila di masa Orde Baru dan penerapan Pancasila di masa reformasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman dan membuka wawasan kita terkait dengan penerapan Pancasila mulai dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Harapan kami yang kedua, setelah kita mempelajari ini, kita bisa kemudian meningkatkan dan mengintrospeksi diri kita. Apakah perilaku yang kita lakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataukah masih jauh dari nilai-nilai Pancasila? Tentu hanya kita yang tahu di dalam hati kita apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Kalaupun misalnya masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, mari kita merubah semuanya. Mari kita perbaiki. Dan kalaupun misalnya kita sudah menganggap bahwa sikap dan perbuatan kita sudah sesuai dengan Pancasila,
mari kita lebih tingkatkan lagi. Siapa lagi yang akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita kalau bukan kita sebagai bangsa? Itu bukan bangsa lain yang akan menerapkan ideologi Pancasila. Sekian dari kami, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.